Persebaya Surabaya secara mengejutkan takluk dari tamunya Rans Nusantara FC di pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023. Bermain di Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis 15 September 2022, tim Bajul Ijo berhasil mencetak gol lebih dulu saat laga memasuki menit ke-28. Berawal dari umpan Novriandani ke area kotak penalti, Soyamamoto berhasil menaklukkan kiper Rans Nusantara Wawan Hendrawan dan mengubah skor menjadi 1-0. Tertinggal 1 gol, Rans Nusantara mulai tampil terbuka di 15 menit terakhir babak pertama. Namun, tidak ada gol tercipta dari kedua tim. Skor 1-0 untuk Persebaya bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Rans Nusantara secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi dari Edo Febriansah. Berawal dari tembakan keras Marwoka dari luar kotak penalti, bola gagal diamankan oleh Andika Ramdhani hingga menghasilkan bola rebound. Edo yang tak terkawal berhasil merebut bola dan menjebol gawang Bajul Ijo untuk menyamakan kedudukan. 2 menit menjelang waktu normal berakhir, Rans Nusantara justru berhasil melakukan comeback setelah Edo mencetak gol kedua untuk timnya sore itu. Berawal dari serangan balik cepat, pertahanan Persebaya Surabaya tak mampu menghadang 3 pemain Rans Nusantara yang melakukan serangan. Alhasil, Edo dengan cerdik sukses memasukkan bola ke gawang Persebaya dan merubah skor menjadi 2-1. Tak ada gol tambahan di sisa waktu babak kedua. Skor 2-1 untuk Rans Nusantara membawa mereka untuk sementara terhindar dari zona degradasi. Sementara itu, kekalahan atas Rans Nusantara membuat Persebaya kini telah menelan 3 kekalahan beruntun setelah sebelumnya ditekuk oleh PSM Makassar 3-0 dan Bali United dengan skor 1-0. Tim Bajul Ijo kini berada di posisi ke-12 dengan 10 poin. Selain kekalahan atas tim papan bawah, aksi supporter yang turun ke lapangan Delta Sidoarjo juga menjadi sorotan di laga sore itu. Dalam postingan video yang tersebar di sosial media memperlihatkan sejumlah supporter Persebaya atau bonek mania yang turun ke lapangan setelah pertandingan berakhir. Kekalahan 1-2 Persebaya atas Rans membuat kekecewaan bonek kepada manajemen Persebaya memuncak. Terlihat bangku cadangan dan papan iklan rusak atas kejadian ini. Kericuan tersebut memicu polisi melepaskan gas air mata. Sejumlah kerusakan akibat kericuan supporter terlihat pada pagar tribun dari sektor 4 sampai 10. Kerusakan juga nampak di bench pemain hingga sound system dan juga pagar pintu halaman. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sidoarjo Joko Supriyadi memberikan tanggapan soal dampak dari kericuan supporter tersebut. Pihaknya akan melakukan pendataan kerusakan pada Jumat 16 September 2022. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso secara terbuka mengkritik beberapa pemain yang dianggap tampil buruk hingga jadi biang kerok kekalahan timnya pada laga itu. Ia melontarkan kritik pedas kepada para penyerangnya, khususnya Junior Silva. "Saya sudah sampaikan ke Junior, kamu mau bola seperti apa lagi? Berdiri bebas 1 meter di depan gawang masih gagal cetak gol." Tak hanya mengkritik Juninho, Aji juga menyoroti penampilan barisan pertahanan Persebaya yang disebutnya masih rapuh. Lini belakang Persebaya memang sudah mendapatkan ujian sebelum pertandingan bergulir lantaran Rizky Ridho absen akibat sanksi larangan bermain dan Leo Lelis harus menepi karena mengalami cedera. "Sekali lagi kami sangat menyayangkannya. Tampil dengan kondisi darurat dan sempat unggul, tapi hasil akhir tidak berpihak. Padahal secara umum penampilan anak-anak sudah mendominasi. Setelah ini jeda 2 pekan kami akan memanfaatkan sebagai evaluasi. Semua harus semakin ekstra keras berjuang. Saya sebagai pelatih tanggung jawab."